Terima kasih Tuhan. Mengawali minggu yang baru ini, kami mau tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari yang bersyukur berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali katakan, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Yesus bagi setiap kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now
strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Kami berkata kami kuat, Tuhan. Kami diperkaya oleh-Mu, Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Mari lebih dahsyat lagi, angkat suaramu, katakan. Let the weak say, I am strong. Kami kuat di dalam Tuhan. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Amen. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, give thanks. Give thanks. Oh, katakan give thanks. Give thanks. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Haleluya. 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 Mari segenap umat Tuhan saja untuk bangkit berdiri. Yes Tuhan. Siang ini kami mau deklarasikan firman-Mu dalam Mazmur 91. Biar ini boleh menjadi bagian setiap kami. Kami percaya Tuhan. Mari bersama-sama dalam lindungan Allah. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Silakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan media. Pentakosta ketiga adalah
pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta yang ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom umat kesayangan Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir siang hari ini adalah orang-orang yang bersuka cita, amin. Setiap kita yang hadir adalah orang-orang yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, amin. Berapa banyak yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Setiap kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Kita percaya setiap kita yang mengalami kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Berapa banyak yang mengalami kesetiaan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Setiap kita mengalami kesetiaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari siang hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dia Tuhan layak menerima yang terbaik dari setiap kita, amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Buat hari yang baru, minggu yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami ya Bapa. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerinduan kami yang besar untuk berjumpa dengan Sang Pencipta kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang terus memelihara kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami, ampuni salah dosa pelanggaran kami, agar kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Engkau dahsyat, perbuatan tangan-Mu ajaib bagi setiap kami. Kami terus lihat, Engkau Allah setia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik siang hari ini. Kami mau memberikan hati kami. Kami mau memberikan penyembahan kami kepadamu. Haleluya. Amin, amin. Dahsyat Engkau Tuhan Yesus. Oh, sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku.
percaya ya Tuhan, betapa ajaib Engkau, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun setiap kami ya Tuhan, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku melekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajah-Mu, kami mau memandang keindahan-Mu Tuhan. Syukur bagi kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun oh Kau tinggalkan, Yesus sahabatku. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan, ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku. Mari pandang Dia Bapak Ibu Saudara. Dia ada di sini, Dia hadir di tengah-tengah kita siang hari ini. Kesetiaan-Mu kami bersyukur. Yes Lord, kami angkat tangan kami, angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Biar musik memuji Tuhan, mari sembah Dia. Oh, kami sembahkan Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami sampai hari ini. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Kau sungguh baik, Kau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Syakaralaba yaralaba, syalalaba. Terima kasih Yesus, Yesus sahabatku. Mari jemaat sendiri angkat pujian ini, katakan, ku mengangkat wajahku. Kami pandang Engkau Tuhan, kami bersyukur Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Oh, kami angkat tangan kami dan ku angkat tanganku. Kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Betapa kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Amin. Yesus sahabatku. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu, katakan, ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku
Sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur biar seumur hidup kami mau terus melekat dalam hati-Mu Tuhan. Yes Lord, terima kasih. Yes, terimalah pujian setiap umat-Mu siang hari ini Tuhan. Terimalah pujian setiap kami Bapa. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Amin. Yesus sahabatku. Mari lebih dahsyat lagi dengan iman, katakan. Ku mengangkat wajahku, yes Lord, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku. Yes, kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari dengan iman percaya katakan. Ku mengangkat wajahku, mengangkat wajahku. Kami rindu bertemu muka dengan Engkau siang hari ini Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu siang ini Tuhan. Yesus, kami bawa hati yang menyembah siang hari ini. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, amin. Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Berikan tepuk tangan buat Yesus, sahabat setia kita. Mari naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Yes, Tuhan Yesus ada di sini. Mari berikan penyembahan yang terbaik. Dia menantikan penyembahan setiap kita umatnya. Oh, kami sembah Engkau. Kami tinggikan namamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang sangat baik. Terlalu banyak yang Tuhan berikan. Sungguh tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan.
hari-hari ini tidak begitu mudah kami lalui Tuhan. Tapi firman-Mu yang berkata, Engkau menciptakan kami untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami percaya ketika kuasa Roh-Mu ada di dalam hati setiap kami akan menang Tuhan. Tidak hari ini saja kami menang, tapi setiap hari kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang tidak pernah gagal, menjadikan kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Yesus, kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu besar. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari dengan iman percaya katakan, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang yes Lord. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, amin, menepati janji-janji. Mari umat Tuhan saya ajak bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan, yes. Ini mulut kami Tuhan, kami berkatakan, kami percaya penuh sama Tuhan. Kami percaya penuh sama Allah yang besar, Allah yang tak pernah gagal, Allah yang tak pernah lalai itu. Yes Lord, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang besar. Haleluya. Serahkan haleluya. 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 Yes, kami percaya Engkau Allah yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Setiap kita orang-orang yang percaya sama Tuhan, kita akan terus menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersorak-sorak bagi Allah kita. Jadilah kuat. Woo! Sebab firman-Mu berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Semakin hari semakin kuat, semakin hari menjadi semakin kuat. Yes Lord. Mari dengar wahai umat.
Bapak Ibu. Yes. Jadilah kuat. Amin. Di dalam Yesus. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Oleh kuat kuasanya. Amin. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Di dalam Yesus Tuhan. Oh, jadilah kuat. Ini setiap umatmu Tuhan. Kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami enggak lemah lagi Tuhan. Yes, jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Lebih dahsyat lagi. Mari. Jadilah kuat. Haleluya. Allah kami hebat. Allah kami besar. Di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Silakan. Haleluya, haleluya. Boleh kasih salam kanan kirimu, katakan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Sekalipun malah salah kita besar, tapi Tuhan kita lebih besar Bapak Ibu. Amin. Mari jadi kuat sebab Dia Tuhan yang benar. Yes. Kalau kota benteng pertahanan kami Tuhan. Gunung batu kami yang teguh. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu saudara. Mari bangkitkan imanmu. Mari katakan, kau gunung batuku.
Boleh sekali salam kanan kiri katakan, percaya kita punya Tuhan yang benar. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sana kita akan memberikan persembahan umum. Dan kita akan menyaksikan My Story. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Saatnya kami akan memberi persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menerima persembahan kami ya Tuhan. Biar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang manis dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Percaya kami memberi dengan sukacita. Dan kami percaya juga Tuhan, Kau akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat berkelimpahan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh memberi dengan hati kami Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Shalom, nama saya Damerona Tambun. Saya ibu rumah tangga. Saya melayani di Peljem. Saya Lili, saya seorang wira swasta dan saya tergabung di pelayanan jemaat Gereja Tapga. Salam, nama saya Dameriana Dabdab. Saya bekerja di wira swasta dan juga sebagai ibu rumah tangga. Saya ikut pelayanan bergabung di GBI Tapga di pelayanan jemaat. Kami sudah melayani di lapas ibu dan anak lebih kurang 4 tahun. Kami melayani karena passion kami dan belas kasih yang sudah Tuhan berikan. Seperti yang ada tertulis dalam Matius 25:36 yang berkata, ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Pada saat kita pelayanan mengunjungi orang di penjara, kata Tuhan, sudah mengunjungi aku. 4 tahun yang lalu ketika kami melakukan pelayanan di lapas ibu dan anak, kami bertemu salah seorang warga binaan yang ada di sana. Namanya siapa ya? Tika. Oke. Kami melayaninya seperti biasa. Kami mendoakannya, Memeluknya, merangkulnya. Tuhan begitu baik ya. Ya, benar. Ya. Lewat pelayanan yang kami lakukan, Tika merasa dikuatkan dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Puji Tuhan, saat ini warga binaan yang bernama Tika itu Tika tersebut sudah bebas. Shalom, nama saya Tika. Saya mau bercerita sekitar 2 bulan lalu saya baru saja keluar dari tahanan. Saya divonis 5 tahun dan jalani hukuman itu 4 tahun 1 bulan ya. Awal dalam penjara saya merasa tuh sangat tertekan, stres, depresi, dan saya nggak menerima apa yang situasi yang saya alami saat itu. Apalagi ketika saya di penjara, pas 1 bulan saya di penjara, papa meninggal. Terkadang saya merasa, apa karena saya gitu? Apa karena perbuatan saya, papa menjadi meninggal gitu. Karena aku nggak tahu harus berbuat seperti apa, tapi saya berusaha untuk menyingkirkan hal-hal pikiran jahat seperti itu, pikiran tidak baik seperti itu. Puji Tuhan, selama saya di lapas, saya dibina. Di lapas itu ada namanya pembinaan keagamaan dan saya mengikuti pembinaan tersebut. Pada saat itu tim yang melayani itu adalah tim pelayanan jemaat dari Gereja Tapga. Selama 4 tahun saya merasa dibina dan dikuatkan oleh setiap pelayanan yang dilakukan oleh mereka. Seiringnya waktu, saya tidak lagi merasa sendiri, tidak merasa depresi. Iman saya juga dikuatkan dan saya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya bersyukur dengan pelayanan yang dilakukan sehingga saya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus tepat sebelum saya keluar dari penjara. Dan puji Tuhan, saat ini saya sudah bebas. Terima kasih banyak untuk pelayanan jemaat dari Tapga dan semua yang kalian memberikan kepada kami yang ada di lapas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Yohanes Aloysius Da sebagai kadep pelayanan pastoral GBI Tapga yang mencakup kunjungan jemaat,
baik mereka yang sakit, baik yang mengalami kedukaan, pelayanan konseling, baptisan, pernikahan, pelayanan anak, penyerahan anak, dan juga pelayanan di lapas. Selama dalam pelayanan, kami banyak melihat jemaat yang perlu untuk ditolong. Karena tidak dapat dipungkiri selama mereka jemaat menjalani kehidupan, pasti mengalami pergumulan dan persoalan hidup. Dan disitulah pelayanan jemaat hadir untuk membantu jemaat. Pelayanan sudah berjalan sekitar 15 tahun. Dan khususnya bagian lapas, kurang lebih sudah berjalan 5 tahun. Selama kami melayani di lapas, kami banyak melihat warga binaan Kristen yang mengalami depresi, tekanan hidup, dan sangat membutuhkan pembinaan kerohanian agar mereka mampu menjalani kehidupan mereka selama berada di lapas. Untuk itu, saya mengajak jemaat sekalian yang belum terlibat di dalam pelayanan, ayo ikut di dalam pelayanan jemaat gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biar setiap kita mau memberikan hati untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi, amin. Mari umat Tuhan kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Yes Tuhan, hanya Kau Yesus, sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya namamu. Yes Lord, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari kita belajar pujian ini Bapak Ibu Saudara. Katakan saat tiada jalan, saat tiada jalan, oh hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan ketika kami tak mampu bertahan, Kau Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya namamu, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
percaya Engkau Tuhan yang selalu menuntun kami, yang memberikan kami kemenangan, tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur siang hari ini kami boleh ada di tengah-tengah di tempat ini Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dan saat ini kami rindu Tuhan, supaya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menegur kami, menasehati kami, menuntun kami di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya tahun 2023 ini kami mau bangkit dan menjadi pemenang. Amen. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebelum duduk katakan kiri kananmu, Tuhan kita sungguh dahsyat. Ya, silakan duduk saudara. Shalom. Selamat siang. Siapa yang antusias dengar firman Tuhan? Katakan saya antusias. Saudara, hari ini saya akan membawakan judul sharing saya. Dan hari ini berjudul bersungguh hati kepada Tuhan. Sama-sama katakan bersungguh hati kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak yang ingat tema tahun ini apa? Apa tema tahun ini? Bangkit, jadilah. Sama-sama katakan bangkit, jadilah pemenang. Berapa banyak rindu jadi pemenang-pemenang. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, mari kita akan membaca dari 2 Tawarik 16 ayat 9 bagian A, saudara ya. Yuk kita baca yuk, 1, 2, ya. Karena mata Tuhan apa? Menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, kalau kita rindu jadi pemenang hari-hari ini, saudara, ya Tuhan taruh, saudara, supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Saudara, ketika Tuhan memberikan tema ini, saudara, tema ini bukan tema diberikan oleh Pak Niko. Bukan tema yang diberikan oleh Pak Hani, bukan. Saudara, bukan tema juga yang hasil rembukan. Tahun ini kita mau bikin tema apa, enggak saudara ya. Tahun ini ketika kita dapat tema ini saudara ya. Pak Niko dapetin dari Tuhan saudara. Dia dari berdoa, merenungkan firman. Dia tanya Tuhan dan Tuhan katakan tahun ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Katakan amin. Jadi saudara, saya mau tanya, apakah jadi pemenang itu keinginan manusia atau keinginan siapa saudara? Keinginan siapa saudara? Ya bukan saya saudara. Tapi saudara, jadi pemenang adalah keinginan Tuhan buat saudara dan saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, karena kalau Tuhan yang menginginkan setiap kita jadi pemenang saudara, maka Dia tidak akan gagal menjadikan saudara dan saya jadi pemenang. Katakan amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Saudara, karena inisiatif untuk menjadikan saudara dan saya pemenang itu ada datangnya dari Tuhan. Maka saudara, Tuhan mau setiap kita mengandalkan bukan kekuatan kita. Tapi Tuhan mau kita mendapat kekuatan dari Dia. Katakan amin. Saudara, supaya kita mendapat kekuatan saudara, firman Tuhan hari ini mengajar bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ya, saudara, saya mau tanya, Batam ini termasuk bumi enggak? Masih, saudara, belum terbang ke angkasa, saudara ya. Saudara, saya mau tanya, gedung Tapga ini termasuk di bumi enggak? Iya, artinya saudara, mata Tuhan menjelajah di tempat ini, di gedung Tapga ini, di Pulau Batam ini, saudara. Siapa? Orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, Tuhan enggak sembarang orang cari siapa ya. Oh ini ajalah gue limpahin kekuatan. Enggak saudara, Tuhan enggak sembarang melimpahkan kekuatannya. Tuhan mencari siapa? Mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Saudara, kalau kita lihat di Alkitab saudara, dari generasi ke generasi mata Tuhan selalu mencari orang-orang demikian. Kalau dari awal saudara, Tuhan menemukan Henok.
orang yang bergaul dengan Tuhan. Tiba-tiba Henok nggak ada lagi, saudara ya. Itu karena Tuhan menemukan Henok, saudara. Ketika Tuhan lihat manusia itu rusak, bumi itu rusak, saudara, Tuhan mau habisin, saudara. Mata dia mencari di seluruh bumi. Dia temukan Nuh dan keluarganya berkenan. Saudara, mereka lah yang dilimpahkan kekuatan. Sehingga mereka selamat, saudara, dari air bah, saudara. Ketika Tuhan menemukan siapakah yang kupilih yang akan menjadi umatku, saudara. Dia menemukan Abraham. Orang yang beriman, orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Dari tiap-tiap generasi, saudara, kalau kita baca firman, maka kita akan temukan Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Saudara, dan saya berdoa, biar di tempat ini, setiap kita ditemukan Tuhan, bersungguh hati kepada Dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan amin. Ya, saudara, kita lihat, saudara, dari begitu banyak tokoh di dalam Alkitab, saudara, maka Daud adalah salah satu tokoh yang mendapat kesaksian dari firman Tuhan sendiri bahwa dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita baca dalam Kisah Rasul 13, 1-2 ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, dalam bahasa Inggris lebih dalam, saudara, dikatakan a man after my own heart, saudara. Jadi saudara, Daud itu dikatakan udah dapetin hatinya Tuhan. Saudara, Daud inilah yang Tuhan dapetin, orang yang berkenan sama Tuhan. Saudara, di dalam ayat ini kita temukan, saudara, ada satu tokoh yang disingkirkan dan ada satu tokoh yang ditemukan, yaitu Saul disingkirkan dan Daud ditemukan. Saudara, oleh karena itu, saudara, kita bisa lihat bahwa ternyata tingginya jabatan, titelnya, ucapan atau postingan yang rohani, bahkan kekayaan secara materi tidak menjamin seorang itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin, ya. Saudara, Saul itu pangkatnya apa, saudara? Raja, saudara, ya. Siapa yang pilih dia jadi raja? Tuhan yang pilih, saudara, ya. Siapa yang ngurapin dia? Tuhan lewat Nabi Samuel, betul, saudara? Siapa yang mengangkat dia? Tuhan juga, saudara. Jadi orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, orang yang diangkat Tuhan. Tetapi ketika ditemukan tidak bersungguh hati kepada Tuhan, saudara, Tuhan singkirin dia. Dan saudara tahu nggak? Waktu ada satu fakta yang mengejutkan, saudara. Ketika Tuhan bilang aku nggak berkenan sama Saul, ya, Samuel nangis di hadapan Tuhan. Tuhan bilang udah stop nangis lagi, stop berdoa buat Saul. Sekarang kamu pergi ke rumah Isai. Aku sudah mendapati seorang yang berkenan di hatiku. Saudara, ada satu fakta mengejutkan. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, saudara, ya, Isai itu nunjukin 7 orang anaknya laki-laki. Saudara, ya, 3 diantaranya sudah join tentaranya Saul, saudara, ya. Datang anak pertama, ya. Saudara, Samuel pikir, wah ini pasti anak pertama nih, ya. Biasanya kan Tuhan itu pilih anak sulung kan gitu. Saudara, wah ini nih orangnya tegap, wajahnya ganteng, saudara, ya. Otot bicepnya mantap juga nih, saudara, ya. Six pack, kalau saya family pack, saudara, ya. Nah, jadi saudara, dia sudah mau pilih, dia udah mau berdiri, Tuhan bilang, jangan lihat perawakannya, jangan lihat penampilannya. Bukan itu yang saya pilih, tapi saya pilih orang yang hatinya berkenan. Katakan amin. Saudara, anak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, saudara. Gak ada satu pun yang Tuhan pilih. Samuel bingung, saudara. Dia tanya lagi, Isai, bukan sayang, saudara, ya. Pak Isai, cuman ini anakmu. Oh, enggak, ada satu lagi gembalain kambing domba, suruh dia pulang. Saudara, waktu disuruh pulang, saudara, datang seorang anak. Tuhan bilang, ini dia yang saya pilih. Saudara, usia dia pada waktu itu, saudara, kurang lebih cuma 8 tahun. Saudara, usia Daud itu sangat muda, saudara. 8 tahun, saudara. Apa sih yang bisa dilihat dari anak 8 tahun, saudara? Saya yakin bagi Samuel juga ini merupakan hal yang sangat mengejutkan, saudara. Sebab apa? Sebab Tuhan menolak seorang raja yang tingginya lebih tinggi dari orang-orang Israel rata-rata pada waktu itu. Saudara, Alkitab mencatat dari leher ke atas, dari bahu ke atas dia lebih tinggi daripada orang sebangsanya. Artinya, saudara, rata-rata orang Israel cuma sampai bahunya si Saul, saudara. Saul lebih tinggi, dia diangkat oleh Tuhan, diurapi. Tapi ternyata
Tuhan bilang, aku lebih berkenan sama anak umur 8 tahun. Saudara, artinya apa? Seolah-olah Tuhan bilang begini, lebih baik anak kecil umur 8 tahun berkenan di hatiku daripada kau punya pangkat, kamu punya kekayaan, kamu punya titel, ya kamu punya orang-orang ikut kamu, tapi enggak sungguh hati sama aku. Yang mengerti berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Saudara, apa kurangnya Saul? Enggak ada, Tuhan pilih saudara. Tapi Tuhan menolak dia. Jadi saudara, orang yang bersungguh hati kepada Tuhan tidak tercermin dari titelnya. PS, PDM, PDT, saudara ya. Saya nggak tahu ada PD apa lagi saudara ya. Saudara, tidak tercermin dari kekayaannya apalagi saudara ya. Triliunan kayak kuadriliun kayak saudara duitnya. Saudara, enggak diukur dari itu saudara. Tapi seorang bersungguh hati kepada Tuhan. Seorang berkenan kepada Tuhan. Itu tercermin dari sikap atau cara hidupnya terhadap Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara, mari kita lihat bagaimana cara hidup orang yang berkenan sama Tuhan. Yang pertama adalah kalau kita berkenan kepada Tuhan, kalau kita bersungguh hati kepada Tuhan, maka kita akan benar-benar mengarahkan hati kepada Tuhan. Sama-sama katakan mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara, kita bisa lihat dari Daud saudara ya, bahwa dia itu suka dengan Tuhan ya. Coba ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Saudara, Daud ini dari mazmur-mazmurnya kita bisa melihat saudara, waktu kita baca kita bisa ngerasain bagaimana hatinya pengen selalu dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Dia punya gaya hidup yang intim dengan Tuhan. Saudara, salah satu kitab yang paling tebal, yang paling banyak isinya, paling banyak pasalnya itu kitab Mazmur. Betul saudara? Saudara, Mazmur itu artinya nyanyian kehidupan. Ya. Saudara, Daud menulis begitu banyak lagu untuk memuji Tuhan. Saudara, dari 150 Mazmur, saudara kalau kita baca judulnya, saudara, itu biasanya di awalan ditulis oleh siapa? Mazmur Daud menurut lagu Bunga Bakung contoh ya. Ada Mazmur Asaf, ada Mazmur Yedutun dan sebagainya. Tetapi saudara ada juga Mazmur yang tidak ditulis siapa, Mazmur siapa saudara. Saudara, tapi dari para penafsir, mereka menafsirkan saudara bahwa dari 150 ya, lagu di dalam kitab Mazmur, itu 100 paling tidak itu ditulis oleh Daud, saudara. Dan saya yakin Daud bukan cuma tulis 100 lagu buat Tuhan, saudara. Saya yakin yang di luar dari yang tertulis ini, Daud juga ada menyanyikan, saudara, lagu-lagu buat Tuhan. Dan kalau kita baca, saudara, kita akan dapati di situ bahwa Daud punya hati pengen dekat dengan Tuhan, saudara. Dia menuliskan begini, saudara. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan
dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, semua ini Mazmur Daud. Dia tulis keluar dari kerinduannya. Dia pengen dekat dengan Tuhan. Saudara, Daud ini bukan cuman gombal saudara sama Tuhan. Saudara, enggak saudara. Tapi saudara, kita lihat dari kehidupan sejarah kerajaannya saudara. Bahwa ketika Saul memerintah selama 40 tahun. Saul tidak pernah peduli dengan yang namanya tabut Tuhan saudara. Tabut Tuhan itu dibiarin di rumah Abinadab di Kiryat Yearim saudara. Selama 40 tahun pemerintahan Saul saudara, dia nggak pernah gubris, dia nggak pernah peduliin, nggak ada catatan di situ. Dia datang ke Kiryat Yearim untuk nyembah Tuhan di situ di depan tabut Tuhan. Nggak pernah ditulis dia bawa korban untuk dikorbankan di depan tabut Tuhan. Nggak pernah saudara. Tetapi saudara, ketika Daud sudah jadi raja saudara, setelah dia menaklukkan Yerusalem dan menamainya kota Daud saudara, maka dia perintahkan, dia kumpulin tua-tua, dia kumpulin orang-orang Lewi, dia kumpulin imam-imam, dia tanya, menurut kalian baik enggak ya saya bawa tabut Tuhan itu dekat dengan saya, ya, supaya saya dekat dengan Tuhan, supaya saya dekat dengan hadirat Tuhan. Saudara, mereka semua setuju, yes raja, perbuat apa yang kau pandang baik. Tuhan menyertai engkau. Saudara, Daud bawa itu saudara dari Kiryat Yearim saudara. Memang waktu di tengah jalan kali pertama dia coba bawa tabut Tuhan itu saudara. Dia pakai caranya orang Filistin, yaitu dengan kereta lembu saudara ya. Saudara, kita tahu ada satu peristiwa Uzza saudara. Tuhan menyambar Uzza. Sampai Daud takut saudara dan disimpangkan ke rumahnya Obed Edom saudara. Tapi 3 bulan tabut itu ada di rumah Obed Edom saudara, Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya dengan luar biasa. Sampai-sampai Daud bilang, aduh jangan di rumah Obed Edom. Saya juga mau diberkati, bawa tabut itu dekat dengan saya. Dia tanya imam Lewi, gimana caranya? Oh ternyata harus pakai kayu pengusung. Ya hanya orang Lewi yang boleh bawa saudara. Saudara, dia lakukan itu saudara. Dan saudara tahu waktu dibawa ke kota Daud saudara, apa yang dia lakukan? Saudara coba. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Saudara tahu, Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Saudara, saya nggak tahu gimana Daud menari. Saudara. Pasti nggak kayak saya saudara ya. Saudara, dia orang yang sangat ekspresif. Jadi kalau tadi saya lihat pemain musik sampai begini-begini saudara ya. Saya pikir itu is okay saudara. Sebab apa? Sebab Daud pun demikian saudara ya. Daud itu sangat ekspresif. Dia nyembah Tuhan, dia sangat ekspresif saudara ya. Dia bisa nangis, dia bisa berlutut, dia bisa mengangkat tangan saudara. Bahkan dia menari-nari. Saudara tahu nggak respon istrinya waktu lihat dia seperti itu, saudara ya? Waktu dia pulang sampai ke rumah, setelah tabut itu sampai di Yerusalem, saudara, dia pulang rumah, ya barangkali mau istirahat, mau mandi. Istrinya ngomong, hari ini Raja Israel mempermalukan diri, nari-nari kayak orang gila, saudara. Saudara, Daud cuma bilang begini, yang lebih memalukan dari itu pun aku mau lakukan, sebab itu untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, orang yang cinta sama Tuhan, orang yang hatinya sepenuhnya sama Tuhan. Saudara, maka Tuhan dan firman-Nya itu akan menjadi prioritas di dalam hidupnya. Katakan amin. Katakan Tuhan dan firman-Nya menjadi prioritas dalam hidupnya. Saudara, ketika dia harus meninggalkan Israel, saudara, karena dikejar oleh Saul dan sebagainya, saudara, it's okay bagi dia kehilangan yang lain, saudara. Cuman satu dia nggak boleh kehilangan, dia tidak boleh kehilangan Tuhan. Ya. Saudara, dia sangat kontras berbeda dengan Saul. Saudara tahu nggak?
Ketika Saul nggak taat sama Tuhan, nggak turut sama Tuhan, saudara. Ketika Saul kompromi, ya, dia lebih dengerin kata orang daripada kata Tuhan. Ya. Ketika Tuhan katakan kepada dia habisin musuh, ya jangan sisakan kambing domba, habisin, saudara. Waktu itu saudara dia sisakan rajanya, saudara, kambing domba, lembu sapi yang kurus-kurus, saudara dihajar, saudara. Tapi yang gondut-gondut, saudara, ya. Yang montok-montok, saudara. Rakyat bilang, aduh raja sayang dong. Lihat ini gendut banget, gitu saudara. Ih cubi, gitu saudara ya. Raja sayang dong. Kan bisa jadi korban juga buat Tuhan. Alasannya rohani, padahal rohana, saudara. Saudara, raja lebih dengar rakyat daripada dengar Tuhan. Saudara tahu konsekuensinya apa? Bukan jabatannya langsung hilang. Bukan dia langsung kalah berturut-turut dari Filistin, tidak. Tapi apa yang hilang pertama? Yaitu firman Tuhan hilang dari kehidupannya. Saudara, di akhir kisahnya Saul, saudara. Ketika dia berperang melawan orang Filistin, saudara. Dia bertanya sama Tuhan. Tuhan gak jawab dia. Dia minta petunjuk, gak ada petunjuk. Dia minta petunjuk dari para nabi, tidak ada jawaban Tuhan. Sampai-sampai saudara kita tahu kisahnya. Dia melanggar kekudusan Tuhan dengan cara apa? Dia pergi kepada pemanggil arwah. Betul saudara? Dia panggil arwah Samuel. Ya, mungkin tipu-tipu juga itu saudara. Tapi saudara, lihat kehidupan orang yang tidak memprioritaskan lagi firman Tuhan. Yang tidak lagi tertuju sama Tuhan. Yang pertama hilang adalah firman Tuhan. Maka saya bilang, saudara, waktu saya lihat bagaimana Pak Niko sharing, saudara, ya. Saya bilang, inilah sebenarnya contoh orang yang mau dekat dengan Tuhan. Dan Pak Niko bilang gini, saya paling takut kalau Tuhan tidak mau ngomong sama saya. Ya. Saudara, kenapa? Karena ketika itu terjadi, saudara, itu adalah salah satu indikasi bahwa ada sesuatu yang wrong dalam hidup kita, saudara. Ada sesuatu yang salah. Saudara, tapi Daud, saudara, dia katakan Tuhan dan firman-Nya itu jadi prioritas dalam hidupnya, saudara. Saudara, hari ini kalau kita mau menjadi pemenang, saudara, Tuhan taruh kunci, yaitu apa? Sungguh hatilah kepada Tuhan hari-hari ini, amin. Saudara, jadikan Tuhan dan firman-Nya menjadi prioritas dalam hidupmu. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang gaya hidupnya intim, yang dekat dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara, kedua, saudara, orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, itu tandanya adalah hidupnya benar-benar percaya kepada Tuhan. Katakan benar-benar percaya kepada Tuhan. Saudara, artinya apa? Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka kita bukan ngandalin orang lain, saudara. Ketika kita punya kesulitan yang kita cari kepadanya, kita berharap itu adalah Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya, maka kita pasti senantiasa mengandalkan Tuhan. Katakan senantiasa mengandalkan Tuhan. Saudara, dari Mazmur-Mazmurnya Daud kita bisa lihat bahwa Daud ini adalah orang yang betul-betul ngandalin Tuhan. Ya. Dari Mazmur 34 dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara, kita kembali kepada masa kecil Daud, saudara ya. Daud itu waktu diurapi, umurnya tadi kita lihat umurnya sekitar 8 tahun. Ya. Saudara, ketika dia diurapi jadi raja, dia enggak langsung sering jadi raja, enggak saudara. Ya. Saudara, kita lihat memang ada satu cerita yang ada satu masa di mana di situ tidak ada tertulis bagaimana kehidupan Daud. Lalu dia mulai muncul itu ketika tentara Israel berhadapan dengan Filistin dan muncul seorang yang menentang barisan Israel namanya Goliat. Saudara ya, saudara ingat kisah itu ya saudara ya. Tapi dari antara dia diurapi sampai kepada kisahnya Goliat itu ada rentang waktu. Ya. Saudara bayangin anak umur 8 tahun diurapi. Waktu dia mau hadapin Goliat dia bilang gini, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, saudara. Ya, saudara, kalau kita coba imagine, saudara ya, anak umur 8 tahun dipercayain gembalain 2-3 ekor kambing domba. Saudara, ada resiko nggak? Ada. Dia tuh bukan cuman bawa kambing domba ini kayak pergi ke pekarangan depan makan, saudara, enggak.
Ya, waktu itu karena daerah itu termasuk desert, saudara, daerah padang gurun, dia kadang harus berjalan cukup jauh untuk menemukan padang rumput gitu, saudara ya. Jadi saudara, ketika dalam perjalanan itu mereka bisa ketemu dengan bahaya. Bahayanya apa? Bisa binatang buas, bisa pencuri, bisa perampok gitu, saudara. Nah, waktu saudara bayangkan anak umur 8 tahun, 9 tahun lagi gembalain kambing domba, di tengah jalan ketemu beruang. Saudara gimana? Saudara, kalau saya ketemu beruang, saudara, barangkali saya sudah gemetaran kan gitu, saudara ya. Kalau saudara ketemu beruang gimana? Selfie dulu gitu, saudara. Sebelum dan sesudah dicabik-cabik selfie. Saudara, saya yakin walaupun kita sudah umur 20 tahun ke atas, saudara ya. Ketemu beruang, gak akan berani lawan, saudara. Tapi bayangin anak kecil umur 8-9 tahun. Dia bilang, Tuhan melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Saya bisa bayangin, saudara, imagine. Dia ketemu beruang, saudara. Beruangnya mau nyakar dia. Oh gitu, saudara. Dia kan kecil, saudara kan. Dia lihat beruang, saudara. Barangkali dia sempat takut, saudara. Lalu waktu beruangnya ngarahin cakarnya, oh gitu, saudara. Tuhan melepaskan dia. Dia lihat cakarnya, kok lambat ya? Dia langsung gitu. Gitu, saudara ya. Mau dicakar begini, saudara. Gitu. Tuhan melepaskan dia. Tapi enggak cuman menghindar, saudara. Barangkali dia balas. Saudara, seberapa kuat sih anak umur 8 tahun? Seberapa kuat sih pukulannya, saudara? Tapi saudara, waktu dia pakai tongkat, dia pukul beruang itu, saudara. Gitu, saudara kan? Ya. Tahulah anak umur 8 tahun pukul, ya. Kalau sakit pun ya sakit dikit lah, saudara. Tapi waktu dia pukul beruang itu, saudara, tangan Tuhan itu, saudara, sama-sama dengan dia pegang tongkat, saudara. Kes gitu, saudara. Beruang gitu, saudara. Giginya copot kali, saudara ya. Saudara bisa bayangin, anak umur 8 tahun melakukan perkara-perkara yang hebat. Karena apa? Karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, sangat mustahil ya, saudara ya, kalau saya pikir ya. Seberapa sih kekuatan ketapel, saudara? Sampai waktu itu dicatat, saudara, dia bisa pas masuk ke dahinya Goliat, saudara. Bisa pas tepat, saudara. Dan lalu dikatakan di situ terbenam masuk ke dalam. Saudara, seberapa kuat sih ketapel, saudara? Dilontarkan gitu bisa masuk, saudara. Seberapa kuat, saudara? Saya nggak yakin kalau itu hanya tenaga manusia, saudara. Saudara, kalau kedokteran itu paling tahu kan, kalau namanya bedah tulang itu tulang manusia itu keras banget. Ya, itu dan salah satu tulang yang paling keras itu di kepala. Ya. Makanya kalau operasi kepala itu pasti lama, sebab apa? Tulangnya itu tebal banget. Ya. Dan dia nggak bisa pakai palu ketok-ketok pelan-pelan gitu, nggak akan tembus, saudara. Ya. Dia harus pakai bornya, gitu, saudara ya. Baru bisa tembus itu tengkorak kepala. Ya. Jadi saudara, kalau satu batu itu bisa tepat sasaran di tengah-tengah ini, saudara. Saya lagi ngebayangin gini ya. Goliat pakai helm loh, saudara. Goliat pakai helm besi. Paling nampak apanya, saudara? Paling sedikit begini, saudara, kan gitu. Kok bisa tepat di tengah-tengah itu, saudara? Kenapa? Bukan karena Daud hebat melempar, saudara. Tapi saya yakin waktu melempar, saudara, bukan cuma tangan Daud yang bekerja. Tapi ada tangan Tuhan yang bekerja sehingga Daud jadi pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saudara, hari ini begini, saudara. Kalau kita ngandalkan Tuhan, kekuatan saudara mungkin sama kayak kekuatan anak kecil. Ya. Saudara mungkin gak jago. Tapi Tuhanlah yang akan turut bekerja dalam hidup saudara. Sehingga pukulan kecil saudara dapat mengalahkan beruang dan singa. Sehingga lemparan batu kecil saudara bisa menumbangkan Goliat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, ini yang Tuhan kehendaki, saudara. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harap kau Tuhan. Tuhan menetapkan, Tuhan
kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita akan mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan bersabar menantikan Tuhan. Katakan amin. Saudara, ternyata menanti Tuhan itu adalah bagian dari iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, Saul gagal melakukan ini ketika dia berhadapan dengan tentara Filistin, saudara ya. Waktu itu dia tunggu-tunggu Samuel supaya sebelum dia berperang, dia mempersembahkan korban dulu kepada Tuhan. Tapi saudara, waktu dia tunggu lama, Samuel OTW kan gitu saudara. Kadang kita janji sama orang, oh saya OTW. Ternyata nggak nyampe-nyampe saudara. OTW-nya entah dari mana kan gitu saudara ya. Sama Samuel sudah bilang dia OTW, dia mau datang saudara. Waktu itu apalagi nggak ada video call kan gitu saudara ya. Nggak tahu Samuel ada di mana. Pokoknya dia tunggu aja saudara. Saudara, rakyat sudah mulai satu-satu ninggalin ya. Mungkin dari suku Efraim udah pergi ya. Dari suku Dan sudah pergi, dari suku Ruben sudah pergi saudara. Dia makin kecil grupnya saudara. Dia nggak sabar, dia bilang ya udah sinilah korbannya. Gua bakar korban, baru selesai bakar korban Samuel nyampe. Dia bilang bodoh sekali perbuatanmu itu. Saudara, sometimes kita tuh nggak sabar nantiin Tuhan. Tuhan kau bilang bangkit jadi pemenang. Sekarang ini kok nggak sampai nggak menang-menang. Ya saudara, kita mulai nggak sabar. Saudara, lihat tokoh-tokoh Alkitab saudara. Mereka yang beriman itu selalu sabar akan janji Tuhan. Amin. Saudara, waktu Abraham dia dengar, dia dapat firman Tuhan, janji Tuhan. Kamu akan punya anak, keturunanmu sebanyak bintang di langit, pasir di tepi laut saudara. Waktu dia terima janji itu, usianya Abraham baru 75 tahun. Tetapi saudara, waktu dia punya baby Ishak, saudara, waktu itu umurnya 100 tahun. 25 tahun dia menunggu, saudara. Saudara, Tuhan datang, Tuhan memilih Nuh, dia bilang, aku akan banjiri bumi dengan air bah, bikin kapal, saudara ya. Kapalnya lebih besar dari lapangan bola, ya. Panjangnya 135 meter, lebarnya kurang lebih 45 meter, tingginya kurang lebih 12,5 meter, saudara. Tinggi banget, besar, berlantai 3, punya atap, saudara. Itulah Bahtera Nuh, besar banget. Saudara, sampai terjadi air bah, saudara ya. Nuh umur 500, air bah terjadi, Nuh sudah berumur 600 tahun, 100 tahun, saudara. Tuhan bersabar menunggu. Saudara, Daud diurapi jadi raja umur 8 tahun. Saudara, umur 30 tahun. Dia baru benar-benar menjadi raja, itu pun baru atas Yehuda, saudara. 22 tahun, saudara ya. Yusuf punya mimpi, saudara. Dia mimpi bahwa saudara-saudaranya nyembah dia, saudara. Dia ceritakan, diolok-olok, dibenci, kepahitan saudaranya, saudara. Dijual jadi budak, saudara. Dia tunggu kurang lebih 17 tahun, saudara. Hal itu jadi kenyataan. Saudara, Tuhan gak pernah gagal, amin. Tuhan gak pernah lalai. Tuhan gak pernah berdusta. Kalau dia ngomong dia akan menjadikan kita pemenang, dia pasti menjadikan kita lebih daripada pemenang. Katakan amin. Sebab apa? Tuhan gak pernah gagal, Tuhan gak pernah lalai. Tapi saudara, dia mau kita bersabar menantikan jawabannya. Katakan amin. Ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan amin. Yang pertama tadi apa saudara? Kalau kita bersungguh hati kepada Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, amin. Buktinya kita mengarahkan hati, kita pengen selalu dekat dengan Dia. Kita punya gaya hidup intim dengan Tuhan, katakan amin ya. Saudara, kita menjadikan Tuhan dan firman-Nya itu prioritas hidup kita. Yang kedua, kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita pasti mengandalkan Tuhan, amin. Kita pasti bersabar menantikan janjinya. Dan saudara, kalau kita benar-benar percaya, kita sepenuh hati, bersungguh hati kepada Tuhan, maka kita akan hormat dan takut akan Tuhan. Katakan hormat dan takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita hormat dan takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah meremehkan Tuhan. Katakan tidak akan meremehkan Tuhan. Ya. Saudara, di Alkitab ada contoh sangat baik, saudara. Tuhan perlihatkan, saudara, ada dua kakak beradik namanya Hofni dan Pinehas, saudara. Tuhan sudah tetapkan bahwa hanya keturunan Harun yang bisa membawa korban, mempersembahkan korban di hadapan Tuhan di bait suci, saudara ya. Jadi saudara, Hofni dan Pinehas ini adalah adalah keturunannya.
Tetapi saudara, Hofni dan Pinehas tahu Tuhan itu berkuasa. Hofni, Pinehas tahu bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Tetapi Hofni dan Pinehas meremehkan Tuhan, saudara. Dia meremehkan korban buat Tuhan, saudara. Ya, jadi ketika bangsa Israel bawa korban, saudara, dia aja pilih. Saya nggak mau direbus ya, saya mau ini dibakar, ya. Saya mau panggang gitu, saudara ya. Kasih ke aku. Oh enggak, Tuhan bilang harus dibakar dulu lemaknya. Enggak, justru lemak yang saya suka. Ya. Sini serahin. Kalau enggak, aku ambil paksa. Wah saudara, dia pandang remeh korban buat Tuhan. Lemak yang harusnya buat Tuhan, dia minta juga, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Perempuan-perempuan yang melayani di depan kemah pertemuan, mereka tidurin, saudara. Mereka, Tuhan sebut orang-orang durhaka, anak-anak durhaka. Ya. Imam Eli pun, karena mereka enggak tegur mereka, Tuhan berjanji, Eli, kamu dan keturunanmu tidak akan lagi melayani aku. Saudara, karena kenapa? Tuhan bilang ini orang keras kepala, ini orang meremehkan aku. Saudara, Tuhan baik, betul. Tuhan murah hati, betul. Tuhan panjang sabar, betul. Tapi bukan menjadi alasan untuk saudara dan saya meremehkan Tuhan. Katakan amin. Ya. Saudara, kalau kita benar-benar hormat dan takut akan Tuhan, saudara, maka minimal ada 4 hal akan terlihat dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin saudara, kita nggak akan remehkan Tuhan. Kita nggak akan remehkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita akan lakukan dengan serius, ekspresif boleh, main-main nggak boleh saudara. Saudara jangan nyanyi nyembah Tuhan sambil korek-korek begini saudara ya. Sambil begini-begini, Tuhan pasti yang terbaik, habis ini makan apa ya, gitu-gitu saudara ya. Saudara, saya pernah lihat orang di gereja saudara, saya nggak tahu tujuannya datang gereja apa. Ya. Tapi saudara, waktu lagi khotbah gini-gini dia. Kalau begini mungkin masih jawab WA kan gitu. Kalau begini udah pasti ngegame gitu saudara. Jadi ngapain datang ke gereja kalau hanya buat ngegame? Mending ngegame di rumah. Gitu, saudara. Saudara, orang yang betul-betul hormat dan takut gak akan sembarang ibadahnya. Amin saudara. Saudara, orang yang hormat dan takut akan Tuhan, dia akan melakukan perintah Tuhan. Amin. Orang yang hormat dan takut akan, oh ya ini saudara, melakukan perintahnya. Tuhan taruh saudara. Kalau hari-hari ini kita mau bersungguh hati kepada Tuhan, dia mau kita serius menanggapi perintahnya. Saudara, jangan menganggap kesabaran Tuhan itu sebagai kelemahan Tuhan. Ingat, kalau dia sanggup membangun, dia sanggup meruntuhkan. Amin saudara. Kalau dia sanggup menyelamatkan, dia juga sanggup membinasakan saudara. Kalau dia sanggup saudara untuk melepaskan saudara dari sakit penyakit, maka dia juga berkuasa membiarkan Anda dan saya jatuh dalam sakit penyakit. Saudara, karena itu saudara, firman Tuhan di dalam kitab kitab Ibrani mengatakan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Karena itu beribadah kepada dia dengan gentar. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudara, jangan coba-coba permainkan Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau kita hormat dan takut akan Tuhan, kita pasti siap bertobat. Katakan siap bertobat. Saudara, saya mau tanya nih, kehidupannya Daud itu sempurna gak sih? Gak sempurna. Daud pernah jatuh dalam dosa gak? Pernah, saudara. Daud pernah jatuh dalam dosa. Dan dosanya itu cukup berat, saudara. Yaitu apa, saudara? Dia ambil istrinya orang, dia tidurin, saudara. Siapa? Batseba. Gitu. Lalu saudara, Batseba waktu itu sudah punya suami. Siapa suaminya? Ada yang ingat gak? Ya memang bukan Anda saudara ya. Siapa suaminya? Uria orang Het. Saudara kalau baca di Tawarik, daftar heroesnya si Daud saudara, daftar pahlawan-pahlawannya Daud. Itu ada satu nama, Uria orang Het. Saudara. Jadi Uria orang Het ini bukan tentara biasa. Uria orang Het ini adalah special force-nya Daud saudara. Wah, dia salah satu heroesnya saudara ya. Kalau maju berperang, dia salah satu andalannya si Daud saudara. Tapi saudara bisa bayangkan dia ambil istrinya. Lalu suaminya dibunuh saudara. Bunuhnya bukan tangan Daud. Ya, Daud suruh dia pergi berperang maju, lalu pasukan lain mundur dari dia biar mati. Saudara jahat loh di hadapan Tuhan. Lalu saudara tahu nggak Tuhan utus siapa? Tuhan utus Nabi Nathan untuk peringatkan Daud. Daud, lu bersalah lu berdosa lu. Anakmu akan mati.
Saudara, waktu itu saudara Daud enggak, lu berani ya, lu cuma nabi lu. Gua penjarain lu baru tahu, saudara. Enggak, saudara. Dia begitu dengar, saudara. Nathan menegur dia, saudara. Dia apa yang dia lakukan? Dia langsung berlutut, saudara. Tuhan, ampuni aku sudah berdosa. Saudara, dia enggak cari pembelaan, dia enggak bersilat lidah dan sebagainya, saudara. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau temukan kita memang mungkin tidak sempurna. Siapa di sini yang sempurna? Coba angkat tangannya. Udah ngadong kah? Tak ada, saudara. Siapa yang di sini yang tidak sempurna? Sama kayak saya. Saudara, kita nggak sempurna. Kita pernah bikin salah, betul saudara? Tapi respon yang Tuhan mau, kalau kita diingatkan, kalau kita ditegur, kita dinasehatin, segera bertobat, saudara. Ini yang Tuhan mau. Tapi hari-hari ini banyak orang kalau ditegur, down, sakit hati gitu saudara ya. Mumpung masih manusia yang ingetin. Kalau Tuhan yang ingetin saudara. Wah, ingat seumur hidup lu baru tahu saudara. Saudara, waktu saya kan pendeta suka sosmed juga saudara ya. Jadi waktu saya scroll sosmed gitu saudara ya. Saya lihat hari ini ada generasi yang dikasih nama generasi strawberry. Ada yang pernah dengar nggak? Ya, generasi strawberry. Jadi generasi strawberry begini. Strawberry itu dari luar kelihatan cantik, benar ya, bagus, kokoh kan gitu saudara ya. Tapi waktu diremas ternyata lembek gitu saudara, gampang hancur. Jadi saudara dia bilang generasi sekarang ini banyak muncul orang-orang yang pentingin penampilan, di luar kelihatan bagus, keren gitu ya. Kalau makan di tempat keren, foto dulu, tampilin di sosmed kelihatannya bagus gitu saudara kan. Nah saudara, jadi saudara, tapi saudara begitu ada masalah langsung down, langsung hancur, sakit hati ya. Ada terdengar istilah apa? Emotional damage gitu saudara. Pernah? Emotional damage gitu saudara. Saudara, tapi Tuhan mau kita jangan jadi generasi strawberry. Amin saudara. Kita harus jadi generasi yang siap bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, sehingga kita, saudara, Tuhan bilang, ini dia calon-calon pemenang tahun 2023. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, hari ini saya menyampaikan pesan Tuhan buat kita. Kalau kita mau jadi pemenang tahun ini, Tuhan mau temukan orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, sekali lagi katakan janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita tutup mata kita saudara. Berapa banyak dari kita hari-hari ini rindu jadi pemenang. Mungkin selama ini memang kehidupan kita gak perfect. Daud juga gak perfect. Tapi Daud menunjukkan kualitas seorang yang sungguh hati kepada Tuhan. Daud hatinya tertuju kepada Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini kita begitu sibuk dengan kegiatan kita. Atau ada masalah yang begitu menarik perhatian kita. Sehingga hari-hari ini hati kita nggak lagi tertuju sepenuhnya sama Tuhan. Saudara, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan berbicara kepadamu pada siang hari ini, jangan keraskan hatimu. Kembalilah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kembalilah menunjukkan hatimu kepada Tuhan. Mungkin banyak orang yang mencela engkau. Banyak orang yang memberikan pertimbangan-pertimbangan yang membuat engkau hari ini tidak lagi memprioritaskan Tuhan dan firman-Nya. Tapi Daud gak pernah peduli sama kata orang. Daud peduli sama kata Tuhan. Daud gak tahan kalau Tuhan gak berkenan kepada dia.
Bahkan ketika Tuhan menegur Daud, Daud cuma mau kembali kepada Tuhan. Dan Daud berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara, apakah hari-hari ini kita menyadari bahwa kita perlu dekat dengan Tuhan? Saudara, jangan jauh daripada Tuhan. Dan kalau kita mau sungguh hati kepada Tuhan, Tuhan tuntun kita hari ini untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini engkau punya masalah keuangan, andalkan Tuhan. Engkau mungkin hari ini punya masalah dengan rumah tanggamu, andalkan Tuhan. Mungkin hari ini engkau punya masalah dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam apapun aspek kehidupanmu. Saudara, andalkan Tuhan. Sama seperti Daud katakan, aku telah mencari Tuhan dan Tuhan telah menolong aku, melepaskan aku dari segala kegentaranku. Maka Tuhan yang sama yang kita sembah sanggup melepaskan engkau dari masalahmu. Dan kalau engkau sungguh percaya kepada Dia, engkau juga pasti sanggup bersabar menantikan janjinya itu menjadi nyata. Dan kalau hari-hari ini engkau sudah percaya sama Tuhan, engkau sudah intim dengan Tuhan. Tuhan gak mau kita lupa, Dia Tuhan adalah api yang menghanguskan. Jangan sampai kita meremehkan Tuhan. Jangan sampai kita berlaku gak sopan sama Tuhan. Saudara, mari. Kalau kita mau katakan, Tuhan aku mau sungguh-sungguh kepadamu. Mari buka tanganmu di tempat engkau berada. Tuhan Yesus, ini kami anak-anakmu. Kami buka tangan kami sebagai sebuah tindakan iman. Sebuah faith action kami di hadapanmu. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami mau bulat hati dengan Tuhan. Kami mau menunjukkan hati kami kepada Tuhan. Ampuni kami, ampuni sikap kami Tuhan. Kalau selama ini mungkin ada hal-hal yang gak berkenan di hadapanmu. Tuhan, siang hari ini kami bertobat. Tuhan, siang hari ini kami berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripada kami. Tuhan berkati anak-anakmu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan masalah mereka, hamba percaya Tuhan, Engkau tidak akan gagal menjadikan mereka pemenang ketika mereka bersungguh hati kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, setiap kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, amin. Baik, pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu Saudara, kami rindu mengenal Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini. Apakah ada, boleh lambaikan tangannya? Apakah ada yang baru pertama sekali hadir? Puji Tuhan, ada di sebelah kanan saya. Kau tidak keberatan boleh bangkit berdiri? Sejenak, haleluya. Selamat datang Ibu. Inilah keluarga kita yang baru Bapak Ibu Saudara. Ibu bukan orang asing, Ibu adalah keluarga di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami rindu apabila belum ada gereja menetap, Ibu dan keluarga besar boleh bergabung bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Setelah selesai ibadah ini jangan langsung pulang Ibu, nanti akan ada diakon-diakonis yang melayani Ibu untuk memberitahukan info lebih jelas lagi tentang gereja ini sehingga kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sekali berikan tepuk tangan buat keluarga kita yang baru Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Mari siapkan persembahan kita di hadapan Tuhan, persembahan diakonia. Dan kita akan menyaksikan news juga. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh menegur setiap kami siang hari ini Tuhan. Kami gak takut lagi Tuhan, sebab kami punya Allah yang besar. Allah yang tidak pernah gagal memberikan kemenangan bagi setiap kami. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan diakonia di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan-Mu yang besar Tuhan. Untuk menolong setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan ya Bapa. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Haleluya, kami siap memberi. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bersama saya Tania, inilah Tapga Weekly News. Sebagai bentuk pelayanan kami untuk jemaat di GBI Tapga, apabila Anda membutuhkan pelayanan berupa konseling, mengunjungi orang sakit,
pelayanan doa maupun pelayanan kedukaan, bahkan dalam hal pengurusan rumah duka, Anda dapat menghubungi Pastor Yohanes di nomor 0813 7277 6788. Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang gereja, membaca Alkitab, mendengarkan pesan dari gembala, dan berbagi kesaksian dengan saudara seiman? Semua itu bisa Anda lakukan dengan sangat mudah melalui aplikasi Tapga Family Church. Dapatkan akses ke berbagai konten inspiratif dan bermanfaat, seperti pembelajaran Alkitab, pesan dari gembala kita, serta kesaksian dari saudara kita yang menguatkan iman. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Unduh aplikasi Tapga Family Church di Google Play Store dan App Store sekarang juga. Demikianlah Tapga Weekly News. Selamat melanjutkan ibadah Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari umat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari lebih lagi katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Katakan Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kesempatan di mana kami hari ini boleh memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu ya Tuhan, yang kami boleh rasakan saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan buat Indonesia ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau berkatakan Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatilah tanahmu, diberkatilah pemerintahanmu, diberkatilah dalam segala hal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami rindu hujan pertobatan, hujan keselamatan tercurah atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Di mana setiap jiwa-jiwa datang sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Biarlah api Pentakosta ketiga itu Tuhan melanda bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, di mana kami akan melihat akibat dari Pentakosta ketiga ini adalah penuaian jiwa yang terbesar yang terjadi di bangsa kami ya Tuhan. Dan kami akan melihat setiap lidah mengakui bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, dan setiap lutut akan bertelut di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih
kami terus biarlah api Pentakosta ketiga itu terus memulihkan bangsa kami Indonesia. Memulihkan keamanan di bangsa kami Indonesia. Dan kami percaya perlindungan-Mu atas bangsa kami Indonesia sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat pemerintahan kami. Biar hari-hari ini Engkau memakai setiap mereka lebih lagi ya Tuhan. Taruhkan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Taruhkan roh yang takut akan Engkau. Ketika mereka melaksanakan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan mereka. Tuhan kami percaya ketika mereka takut akan Engkau ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, itu semuanya berhasil ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat Presiden kami Pak Jokowi ya Tuhan. Beserta wakil para menteri dan seluruh instansi pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah yang ada. Tuhan kami berdoa, biar Engkau yang memakai setiap mereka lebih lagi ya Tuhan. Pakai mereka, urapi mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan, Tuhan mereka berhasil di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat ya Tuhan, oh di bangsa kami semakin lama semakin maju, semakin berkembang. Kesejahteraan di bangsa kami itu ada ya Tuhan, terjadi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Dan kami akan melihat bangsa kami akan bangkit Tuhan. Amen. Bangsa kami akan bangkit. Yes. Dan bangsa kami akan menjadi pemenang. Amen. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Mulai dari gembala pembina kami Tuhan. Pak Niko ya Tuhan. Beserta ibu seluruh keluarga besar. Juga para wakilnya dan seluruh keluarga. Tuhan kami berdoa. Biar hari-hari ini Engkau memakai setiap mereka lebih lagi Tuhan. Biar Engkau pakai dengan tanda heran dan mujizat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pelayanan mereka akan semakin lama semakin meningkat Tuhan. Dan kami akan melihat jiwa-jiwa ya Tuhan. Banyak yang bertobat ketika mereka melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati urapi mereka. Seluruh gembala-gembala rayon juga ya Tuhan. Gembala CK Tuhan. Oh gembala ranting sampai kul ya Tuhan. Bapa kami berdoa. Biar Engkau yang memakai mereka, mengurapi mereka lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala rayon kami Pak Hani Andres Tuhan. Beserta ibu seluruh keluarga besar. Tuhan kami berdoa. Biarlah pengurapan-Mu, hikmat marifat-Mu, Kau curahkan lebih lagi ya Tuhan. Perlindungan-Mu, kesehatan Tuhan, menjadi milik mereka ya Tuhan. Dan kami percaya ketika mereka melayani Engkau Tuhan, kami perkatakan tanda-tanda heran dan mujizat terjadi dalam pelayanan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Bapak kami bersama rombongan ada di Yerusalem, kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa mereka lebih lagi ya Tuhan. Mereka akan mengalami mujizat demi mujizat. Oleh karena itu kami menopang Tuhan mereka ya Tuhan. Biar terus Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mengurapi mereka ya Tuhan. Sampai apapun yang mereka lakukan di sana, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat hamba-Mu Pak Erianto ya Tuhan, yang sudah memberkati kami dengan firman. Bapak biar Engkau terus yang memberkati hamba-Mu ini, mengurapi hamba-Mu ini. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Tanda-tanda heran dan mujizat terjadi dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kami, umat-Mu yang hadir Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan kami mau berkata, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat sukacita yang Kau beri
berikan bagi kami Tuhan sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena itu apa yang firman yang sudah kami dengar, Tuhan biar itu melekat dalam hidup kami ya Tuhan. Biar itu berbuah di dalam hidup kami. Kami tetap percaya akan Engkau. Kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kami percaya Engkau Allah kami yang menepati janji. Engkau tidak pernah terlambat menggenapi janji-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan kami pegang firman-Mu. Kami pegang firman-Mu ya Tuhan. Dan kami akan mengalaminya. Dan kami mau berkata, kami akan menjadi pemenang. Kami akan menjadi pemenang. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hanya Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih. Dan saat ini kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Kristus datang kembali kali yang kedua menjemput saudara saya di awan-awan permai. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Haleluya.